Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pada suatu kesempatan saya terlibat turut serta dalam sebuah kegiatan dengan sekelompok petani yang menanam benih jagung di sebuah lahan. Saat itulah saya mengerti bagaimana cara menanam dan dinamika apa yang terjadi saat proses penanaman. Tentu ada benih jagung yang tidak jatuh atau tidak masuk di dalam lubang yang kami siapkan, yang telah disiapkan oleh pembuat lubang, dan ada juga benih yang setelah beberapa minggu kami baru tahu ternyata ada benih jagung yang muncul di tengah-tengah ilalang. Hari ini Yesus memberi pengajaran tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan mengenai seorang penabur. Kemungkinan besar saat itu memang mereka sedang melihat seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih pada bulan Oktober. Bahwa hal yang biasa bagi orang-orang di Galilea, orang-orang yang sebagian besar adalah penduduk petani, tetapi juga sebagian lain adalah para nelayan yang berkumpul di tepi pantai, kemungkinan juga jumlahnya sangat banyak, kerumunan crowded yang sangat banyak, sehingga Yesus meminta untuk dia naik ke perahu, mendorong perahu agak jauh dari bibir pantai supaya suaranya terpantul secara natural dari air danau atau air pantai itu. Danau, orang selalu bilang danau Galilea, ada yang bilang laut Tiberias, danau Tiberias dan lain sebagainya. Karena danau begitu besar, kadangkala orang mengatakan sebagai laut. Pada zaman Yesus bukan merupakan hal yang aneh ketika mereka melihat orang berbondong-bondong di musim atau pada bulan Oktober untuk menanam. Bahwa pekerjaan bertani adalah pekerjaan yang sudah lazim, tetapi relatif masyarakat yang sederhana. Dari Perjanjian Baru dan sumber rabini kita mendapatkan informasi bahwa para petani akan pergi ke ladangnya untuk menabur benih gandum atau barley ke atas tanah yang kering. Petani akan mencangkul tanah yang kering itu, memasukkan benih dari gandum itu, dan sepanjang musim panas yang sangat menyengat, mereka menanam di atas tanah yang kering. Setelah itu mereka taruh itu benih, mereka tutup dan menunggu hujan musim dingin turun untuk menyemaikan benih-benih jagung yang ditanam. Dan petani biasanya menaburkan benih dengan cara mereka yang mungkin kurang lebih sama dengan cara tradisional masyarakat kita. Bahwa akan ada, kalau kita kadang pakai kaleng-kaleng atau mungkin tas, kresek. Mereka juga kurang lebih sama. Ada sebuah tas yang digantungkan di leher, ya, di bahu mereka, ditaruh di depan mereka, di depan dada, ke bawah perut sedikit.
lalu mereka mulai ambil dan mereka berjalan dengan irama tertentu melewati itu lajur-lajur dari lahan yang sudah disiapkan. Dan petani tidak akan peduli, pokoknya tanam saja. Berapa banyak yang terhambur keluar dari lajur atau jalur tanah dan berapa banyak yang masuk, pokoknya dia tanam. Tidak peduli bagaimana atau apa yang terjadi dalam proses penanaman, dinamika apa. Yang pasti pekerjaan ini harus selesai 1 hari, tidak boleh ditunda besok. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para petani yang sedang menanam, mereka tidak mempedulikan apakah ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di luar lajur atau jalur dari lahan. Apakah ada benih yang jatuh di tanah yang dangkal dengan batu kapur yang muncul menonjol keluar? Apakah ada benih jatuh di semak berduri, di mana semak-semak itu akan menghimpit sampai mati? Karena meskipun dicabut, tanaman ini keras kepala tetap akan hidup. Bagi para petani harus selesai. 1 hari pekerjaan ini selesai dan tidak boleh ditunda hari berikutnya. Perumpamaan atau kisah ini meninggalkan kepada kita satu pesan bahwa para petani sedang berharap hasil panen. Percuma kalau menanam tidak ada hasil, mending jual tanah. Mending sewakan kepada penggarap-penggarap. Tapi petani ini tetap menanam. Supaya apa? Supaya ada hasil. Produksinya ada. Dan biasanya mereka akan menghasilkan 10 kali lipat. Ini petani yang abal-abal. Petani yang pada umumnya biasanya menghasilkan 10 kali lipat. Kalau petaninya sukses 60, 40 sampai 60 kali lipat. 30, 40, 60 kali lipat. Oke, bolehlah petaninya. Tetapi sangat jarang petani ini menghasilkan 100 kali lipat. Hampir tidak ada. Tapi yang menarik Bapak Ibu, Yesus memberikan gambaran tentang kelipatan produksi dimulai dari 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus sedang memberi pesan kepada para pendengar, mereka yang berkumpul, bahwa sabda Allah akan berlipat ganda di hati orang yang mendengar dan melaksanakan. Buahnya akan muncul dengan sangat jelas dalam perbuatan mereka. Ya, tanah, berbagai jenis tanah bisa menerima benih yang jatuh ke atasnya. Tetapi pada akhirnya hanya tanah yang baik yang akan menghasilkan melebihi kewajaran 30, 60, tetapi 100 kali lipat. Adalah satu produksi yang sungguh luar biasa ketika tanah ini sungguh-sungguh disiapkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, arti perumpamaan tentang penabur ini Yesus telah sampaikan kepada para murid. Karena itu dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, akan didatangi si jahat
yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Pokoknya dengar saja. Setelah itu roh jahat mulai lihat, oh dia cuma dengar. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Oh, bagus sekali ini firman. Pastor bawa firman ini dari pertama sampai terakhir. Hehehe, tertawa semua, senang sekali dengar. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini bukan Pastor Simon yang bilang, ini Tuhan Yesus yang mengartikan perumpamaan ini. Tuhan sudah tahu bagaimana itu gaya jenis tanah setiap orang. Pokoknya kalau dia cuma senang sebentar saja, begitu senang menghibur hatinya. Tapi begitu datang penindasan, kau pilih Tuhan atau kau pilih hantu? Murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Dia dengar, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mengenali hati kita sebagai tempat untuk benih berakar kuat, bertumbuh kembang, bertangkai kokoh, sampai pada akhirnya berbuah lebat. Hanya kita yang mengenal bagaimana saya punya jenis hati. Kalau hati saya gampang tersinggung, kalau hati saya gampang memendam dan mendendam, kalau hati saya gampang sekali ngambek dan bombe, ya, berbombekkan. Kalau hati saya begitu mudah untuk menyakiti orang lain, kalau hati saya sabar dan tekun, kalau hati saya tetap merasa rendah hati di hadapan orang lain, kalau hati saya terbuka pada pengampunan, kau lama marah saya tetapi kalau kau datang saya terima. Kalau hati saya tetap memikirkan hal-hal yang kira-kira dia sekarang beli apa di? Kau beli sepeda, saya beli motor. Kau beli motor, saya beli mobil. Kau beli mobil, saya beli kereta api. Kau beli terus dipikirkan. Iri, dengki dengan cara memikirkan. Kau beli ini, saya akan beli ini. Kau beli itu, saya beli ini. Hati yang bagaimana yang perlu kita benahi, kita gemburkan, kita bajak dengan baik, supaya firman Allah yang selalu kita dengar, bahkan setiap hari mengikuti ekaristi, akan sungguh-sungguh juga menjadi lahan yang siap untuk setiap benih firman. Bukan pertama-tama jatuh ke atas tanah, tetapi ditaburkan dan dengan sadar, tahu dan mau saya menjaga firman itu agar supaya bertumbuh dan berbuah. Semoga demikian.